Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Kemudian kita sambung kami pengajian kita halaman 14 garis kedua di bawah itu. Arti haji ialah mengunjungi Baitullah hendak beribadat untuk beribadat. Nah, jangan dituju-tuju nama lain. Aku hendak berangkat haji supaya dipanggil bulan haji. Aku berangkat haji, aku hendak itu berbisnis ada yang ditukar ke sana dicampurkan. Fokus satu aja niat kenapa maka pengen hendak berhaji apa ibadah. Itu ini macam-macam kayak pacarannya sudah berangkat kayak apa pacarannya. Kadang-kadang dia melakukan segala cara. Nah, lalu beribadah dengan mengerjakan segala rukun haji. Rukun haji kalau ketinggalan hajinya batal. Dan wajib haji kalau ketinggalan bayar dam. Bedanya, kalau di bab haji rukun dengan wajib itu beda definisi. Kalau rukun haji kalau ketinggalan tidak sah hajinya. Kalau wajib haji kalau ketinggalan bayar dam. Kalau rukun haji itu kalau ketinggalan tidak sah hajinya. Kalau wajib haji kalau ketinggalan bayar dam. Berarti ada apa ketinggalan tetap sah tapi wajib bayar dam. Karena ada di sini dam-damnya apa-apa. Ini kita Bapak Ibu belajar maka ini niat akan dengan ada ilmunya dan berangkat Bapak Ibu. Amin. Ulun Bapak Ibu beberapa orang lah yang berangkat. Ada kawan guru yang manasik haji di rumah, ada jelas kita manasik haji tetap. Masalah berangkat katanya yang ini bisa belum keluar mengejar ujar habar kayak ngajar para baru bisa keluar. Ini kada resmi secara antrian apa haji di kita itu modal itu 300 sampai 400 juta. Tapi tetap dulu kami kena berangkat juga. Tapi kami menunggu misalnya pokoknya kalau bukan bisa haji jadi belum kalau lagi untuk tahun ini ada harapan menunggu 3 hari lagi berapa aja berangkat kayak dulu dari mana sih haji kalau mau dari harapan kayaknya lawan calon belum ada kalau pernah pemikiran itu. Fokus orang bertugas memberangkatkan ini kalau ada berangkatnya supan kalau ada sah itu nggak rugi itu pikirkan yang lain mau pikiran berangkat gak ada harus ada masih haji. Apalagi yang berangkat mau yang bawa ini ada pengalaman ke sana bagian maka duit sudah disetor sudah keluar apa mana sih haji wajib kalau bisa jangan satu guru kalau bisa 3 orang guru pokoknya jangan satu guru ini pengalaman guru-guru itu tidak baik apalagi dia membawa orang lagi bawa orang ada pengalaman orang di sana
bingung orang. Kalau pin belajar apa membimbing gurunya itu masih dulu, karena guru kan kami supaya guru ketahuan orang lain guru kalau kami ada bertakirkan di rumah dia hadirkan mungkin beberapa orang. Jadi untuk itu dia tanggung jawab kalau jemaah dia. Kenapa? Karena mana sih jadi sama. Di sana ada juga masih-masihkan lagi di sini di rumah dia bahwa jemaah mobil itu masuk dulu. Nah, ada supangin aja kalau baru berangkat sampai yang hajat kayaknya ini dulu supangin sampai yang hajat mau berangkat. Sampai yang hajat tuh kalau dia supang parasa ampirnya dulu. Kalau sampai yang hajat salahnya aja supangin aja mau berangkat beker sampai yang hajat. Nah, orang sampai yang hajat ya apabila pas yang berangkat baru mengingat. Kenapa maka hati ini tak manusia habis buat dia nih? Aku di berangkat aja biar tertahan di Jakarta. Jangan baik tertahan di sini dulu. Ada kan nyaman nyata dia berangkat jadi antara orang kampung desa kampungan. Aduh, itu sampai gue gara-gara ada karena Allah nyuruh yang baik. Jangan sumpah lawan manusia, sumpah lawan Allah Ta'ala keluar soal. Ada saya berdua baik-baik. Nah kemudian, berarti tadilah rukun haji kalau inya ada dikerjakan bakal hajinya. Kalau wajib haji kalau ada dikerjakan ada bakal hajinya, tapi wajib bayar. Nah itu juga ilmu maknanya ilmu. Rukun haji yaitu 6 perkara yang wajib dikerjakan. Kalau yang ada batal hajinya. 1, niat serta ihram. Ini karena sudah berniat waktu. Di sini apa tahu? Niat mengerjakan haji seperti diniatkannya nawaitul hajja wa ahramtu bihala bihika. Nah ya Allah baru nawaitul hajja baru haji itu wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Itu ada alif lamnya berarti dikatakan ada. Berarti alif lam Allah Ta'ala itu hilangkan alifnya. Maka itu nawaitul hajja wa ahramtu bihillah. Itulah adalah di kitab ulum ini ada alif lam Allah itu nanggucil lam lillahi ta'ala ya. Kalau bercoleknya ada yang dari bahasa belajar nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau alif lam Allah itu alifnya ada, berarti nawaitul hajja wa ahramtu bihillah lah. Macam mana? Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahajaku mengerjakan haji dan aku berihram dengan dia karena Allah Ta'ala. Nah ini waktu mengerjakan haji ini. 2. Nah itu. Berarti kalau kita berniat baik mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram itu sudah tahu. Berarti pakaian ihram sudah tahu. Ini memulai mengerjakan haji nih, karena sudah berniat nih. Nah kemudian 2, wukuf Arafah. Di Arafah itu Pak
Highway ada masjid namanya Masjid Nawirah. Masjid Nawirah itu kada semua masjid itu berada di wilayah Roma. Ada di wilayah ini meja ini. Ada diberitahu oleh pemimpin kayak Pak Pendari ya Pak Najidian ya Pak beritahu tulis ada di mana ada diberitahu ada yang begitu tim ya Pak ada diberitahu itu tanggung jawab pemimpin tuh. Masjid Namira ada sebelum Masjid Namira itu ya maka banyak benar jemaah haji berada di Masjid Namira. Kalau berada di Masjid Namira, semua jemaah haji dan waktu wukuf dia berada di luar wilayah Arafah, hajinya tidak sah. Karena al-hajjul Arafah, haji itu penentuannya wukuf di Arafah. Tapi yang kalau orang manasik itu baik-baik dia belum pengalaman dan hukuman tegas tabrakan dan cari tiga ikung guru nanti guru yang topik hukum pengalaman maka banyak tuh yang bapak ibu ada semua pemimpin itu ada di tengah-tengah jemaah nanti begini maka ya tolong lagi lepas lagi apalagi maaf ada resmi lama nih yang ada nanti berisiko bebannya yang penting baru berangkat masalah sah adanya juga masa dulu yang penting duit juga kenapa nak berikan hanya pikiran yang nak beri benar nang salah waktu baik-baik ketemu di panas benar gue pun kai pun dari kadang kai wahini kondisi nyaman pohon ada dari dasar kayak pada masya persis kayak pada masya dari kurang gaji kayak pada masya kesannya tuh luar biasa mana ada beberapa orang gaji itu bilang kan kalau guru usuk meninggalkan ada sidin memberikan manasik haji kurang atau sidin pada kantor secara lahiriahnya kayak ini amalannya secara bagiannya hati kayak ini hati kita ini luar biasa hajinya zohir ya haji yang batinnya iya artinya zohir batin diisi diterangkan sini rahasia apa begini rahasia tahu begini hati kita harus begini guru usul sekumpul meninggal antara guru irham pulang kalau kasih cerita pulang dari nang gaji nang tak gaji itu guru usul termasuk guru irham sering guru irham itu benar kursi udah masih dimatikan lah awal kasih dia lah menerangkan gitu guru irham semuanya apa tak musibah ya guru irham sama musibah itu terbaik itu harus diawasi
Karena ada di Arafah itu ada bidayah Arafah, batas wilayah Arafah, mulai batas Arafah. Ini ada tulisannya. Kalau ada dulu tuh tahun berapa tahun dahulunya kan tuh, mak anu mengirim video di mana ini di bawah jembatan ya, ada padang Arafah di bawah jembatan. Maka Haji Pemuda tuh pembimbingnya kayak apa? Mungkin sini, kami disuruhnya itu kamu di wilayah luar Arafah. Maju yang dalam sana, BJP-nya jelas sekali. Nah iya, ada lagi. Ulun kedua ini mengadakan Haji bin Dadasok. Ulun kedua ini sudah di sana. Itu tanggung jawab bahwa kalau kita pengajian di sini, Haji bin Dadasok, bujur apa kita di sini? Kalau sudah di sana, kita tahu mental orang. Mental orang Haji bin Dadasok tapi di sana ada orang yang tak mengenai orang yang tak. Berarti Kurudin kalau ini juga itu pembimbing yang mana? Kurudin nak ketemu pembimbing, kurudin nak bertelepon pembimbing. Kadang ketemu atau bertelepon lawan jamaah yang dibimbingnya. Kalau kurudin pada tanggal dasar, atau pemilih apa? Jadi untuk berteleponan bapak Joko, kurudin makan roaming. Habis pulsa langsung. Hanya dirulun mana pemimpinnya dari dulu ulang kemandir gini tunggu dulu ada pemimpinnya. Nah curiga ulang berarti pemimpin masyarakat di sini ya betul hilang berartinya ada mau berisiko berjemaahnya ini kalau ada salahnya karena ini hukum apa jemaah ini di luar wilayah Arafah. Nah makanya hadir maaf dan ibu maaf karena waya ini uang gaji sampai 12 tahun dan tertunggunya berumrah dulu lalu masuk sebelum karena orang-orang membawa Arafahnya. Nah ini padang Arafah. Nah kau meninjau bujuran terbaik. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang ini antrian hajirannya. Untuk mengurus masalah haji ini amanah pun ada sian orang itu di videonya tuh langsung masuk Masjidil Haramnya pakaian maaf lah. Nah itu kan akhirnya kita ini Bapak Ibu sudah tetap urusan haji jangan berwani-wani tapi jangan putus asa. Ada aja amalan Allah beri pahalanya sampai orang haji umroh itu pula ada aja amalannya yang isyraq ziarah kubur kita setiap hari Jumat apalagi tentunya antaranya tuh kalau misalnya kamu Tuhan sudah ada awal lagi berangkat berdalakan berhaji iya juga jalannya itu ada 3 Allah memudahkan jalannya sambil isyraq di alaman di akhirat sama pahalanya sama ayo apa tuh man sholat ba'da subhi nah tuh salatul subhi nah tuh tangan hadisnya apa hadisnya tuh nyaman akan loading tak boleh man sholat fajr thumma qa'ada thumma qama ba'da syamsi
Allahu ajra hajjin umratan tamatan. Man shallal fajr, siapa yang sedang subuh, summa qa'ada, kemudian menunggu waktu isya, summa qa'ada, summa qama ba'dahu lisyamsi, kemudian dia sebagian ketika matahari terbit. Dengan isya maksudnya ba'dahu lisyamsi aqammahu ajra hajjan wa umratan tamatan tamatan. Allah akan berikan pahala haji umrah sempurna. Saya untuk tapi maaf dari maaf pula. Apabila terjadi misalnya pengajian di pengajian, kalau kita tepat waktu sambil isyarat, sedangkan pembahasan ilmunya lama. Kenapa diutamakan stopkan membahas ilmu demi isyarat atau teruskan pembahasan ilmu isyarat? Kamu termulur sedikit mana lebih teman ilmu membahas satu ilmu lebih baik dari 1000 rakaat sembahyang sunat. Berarti yang diutamakan ilmu. Kita tahu itu supaya kita nih Bapak Ibu berperhitungan di ibadat kali jangan kita nih tiap hari ini hidup Bapak Ibu lah melangkah umur kita nih kepingin itu panjang lah sekali melangkah tuh bawaan pada punya bawaan kita perhitungan jangan katanya perhitungan kita bawaan harus keluarga hidup nih ada hitungannya juga banyak salah engkau bakuran. Nah kalau kita umur ini Bapak Ibu bakuran kadang kita minta jujur nih bakuran karena itu harus berperhitungan baik cari ibadah yang paling afdal di antaranya untuk ilmu dituntut yang paling afdal tiga fikih tauhid tasawuf. Ini paling afdal karena ini fardu ain. Apabila Bapak Ibu pengajian di mana terserah yang tahu guru siapakah mengaji. Yang dibahas di situ ilmu fikih, yang dibahas di situ ilmu tauhid, yang dibahas di situ ilmu tasawuf. Yang berhadir, apalagi dikombinasikan guru itu menguasai mengajar fikih. Muncul tasawufnya, mengajar tauhid, muncul fikih tasawufnya, mengajar tasawuf, muncul fikih tauhidnya. Rugi kita dalam mengaji kalau guru tahu mengkombinasikan ilmu tadi. Kenapa? Karena ilmu itu kayak sulit. Ini guru ditanya orang dunia yang beridah kayak apa? Sedangkan ini anak berangkat haji kan? Ya. Dia dapat panggilan tak? Suaminya meninggal dunia. Akhirnya perceraian. Tidak jauh. Sedangkan dia masuk menjadi orang yang dipanggil tahun berangkat. Minta jawaban guru yang ilmiah, yang otentik, yang yakin. Ya. Secara hukum agama ada boleh berangkat kan maksudnya. Secara hukum agama. Nah, ini dianalisa lagi jadi lutut. Belum jawab di sini kan. Ada penyakitkah ibu itu? Ada dulu kan. Kalau ditunda keberangkatan untuk tahun depan gimana? Dia ada punya riwayat report dulu kan. Report itu apa? Poning lah. Nah, ada kurang pembengkakan jantung. Jantung secara hukum ada boleh pernikahan tidak.
Idah itu wajib Pak Ibu, berangkat haji wajib. Tapi ada yang melarang seperti berangkat. Idah. Konsultasi dulu ke dokter. Nah, ternyata di konsultasi ke dokter, ya dokter jangan bilang katakan berapa. Untuk menunggu tahun depan, maka ibu kesehatan sangat menurun. Sedangkan ibadah haji ibadah risiko. Di situ kalau darurat, berarti jauh melawan yang boleh darurat, maka boleh yang tidak boleh. Secara hukum fikih ada boleh penonton tidak atau keluar harus selesaikan tidak apa berapa 4 bulan 10 hari. Kalau masih tidak akan berulang pulihkan berulang. Itu hukum yang boleh. Kalau dia sehat-sehat aja, tidak ada riwayat penyakit, dihukumkan tidak ada kata-kata darurat syar'i, darurat menurut agama, wajib yang datang depan dia terangkat. Karena secara agama daruratnya ada, nah tadi secara kesehatan ada penyakit. Dari dalam kata kita berangkat kalau makin parah. Itu bagian hukum. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau sudah darurat secara agama membolehkan, maka dia boleh berangkat walaupun tidak belum selesai. Nah, kayak apa? Maka guru kalau tak boleh ini nomor guru tak boleh. Yang lebih baik kalau orang kata hukum lihat itu. Sebab apa yang jawab berbahaya perlu disalah. Kalau dia sehat aja kan misalnya gue sehat kan tak ada penyakit gue dan masih tergolong sehat jaga aja biar tahu coba karena ulun menjalani masa muda. Tapi tadi ada impor, ada pemakan jantung, itu berat itu dan tidak bisa capek itu. Maka hukum darurat melanggar ketetapan boleh berangkat walaupun tidak belum selesai. Nah di situ yang tampilannya itu. Nah lalu hukum di Arafah yaitu berhenti di Arafah. Ini banyak ibadat di sini nih. Berdi Arafah suatu ketika sesudah gelincir matahari, maksudnya sesudah gelincir matahari dia dapat di situ setelah zuhur mulai turun. Gelincir matahari kan kalau matahari gelincir dia belum bisa pakai. Kalau matahari gelincir mau ibadah di situ mulai waktu untuk hukum. Nah itu catat tuh. Mudah-mudahan kita berangkat semuanya kami. Namun sudah berangkat juga tang baru catatan dimudahkan oleh Allah berangkat. Nah itu sesudah gelincir matahari pada hari ke-9 di bulan haji atau bulan Dzulhijjah, catat di Mekah. Bulan 9 pada hari ke-9 di bulan haji, tulis tanggal di sana. Hukum Arafah itu di mana? Di Banjarbaru di Makassar. Nah, jelas itu sebabnya. Nah, kalau ini Bapak Ibu. Kalau lihat tanggal kita ini apa? Hari raya ya Bapak Ibu. Nah, hari Jumat lah. Kalau dilihat tuh, binanya Jumat. Nah,
Kalau hari kita di sini Jumat, berarti kalau dilihat dari tanggal kita, hukum Arafah hari apa? Jangan. Nah, ngomongnya ini kisah kita nih dulu nih, buat kita di sini nih. Nah, andai kata hari kita di sini Jumat, berarti kita puasa Arafah ya Pak? Kamis. Kalau kita puasa Arafah Kamis, berarti di sana hukum Arafah apa? Jumat juga. Rabu. Ujian duanya kalau Haji Akbar tahun ini ya, ujian dua. Haji Akbar itu hukum Arafahnya Jumat. Sedangkan kita di sini hari Jumat. Masalah terjadi Haji Akbar. Kan sini koron. Coba, nah ini ibu-ibu pikir buah itu penting. Misalnya hari Rabu orang hukum Arafah. Rabu. Kita puasa Arafah Kamis. Kalau Kamis kita puasa Arafah berarti Jumat hari raya. Kenapa memakai itu dulu? Kalau Rabu orang hukum Arafah, kita puasa Arafah Rabu juga sama lah waktu kita lawan di sana. Itu aja dulu nyaman tuh sudah begitu. Kalau di sana orang hukum Arafah zuhur kan, cincin matahari keluar kan, zuhur hari Rabu. Berarti kalau kita puasa Arafah di sini hari Rabu, mulainya kita bersahur waktu maghrib. Maghrib. Yo, maghrib kita di sini, baik zuhur di sana. Ini kan isya nih, isya awal kita di sini nih. Di sana jam berapa? 14.35. Nak ngerti waktu sana kan? 14.35 Rabu nih Saudi Arabia 21 Mei waktu di Arab Saudi 14.35. Berarti jam berapa? Nah, berarti belum sembahyang apa tuh? Ya sudah asar maghrib, maghribnya belum. Berarti kalau kita mengikuti waktu sana, ada sah sampai yang asar tadi. Enak mengikuti waktu di sana, apa? Sampai yang asar salah. Kita di sini. Kalau kita mengikuti waktu sana, ada sah sampai yang asar kita. Maghrib tadi kan? Ada sah juga. Isya kan parah lagi. Nah kalau di sana mulai hukum Arafah gelincir matahari setelah zuhur, kalau kita hendak mempasakan orang hukum, kita puasa Arafah di sini, kita harus bersahur waktu maghrib. Ada tak bersahur waktu maghrib? Kalau membeli biar oleh berpikir supaya ilmu ini kalau buat interaksinya itu bagus, kita harus berinteraksi ilmu ini. Nah, berarti kita kalau bersahurnya maghrib kan mungkin tak besok kita pakai puasa Arafahnya dia tak Kamis. Nah, Kamis kita puasa Arafah di sana orang berhari raya. Jumat kita hari rayaan di sana orang tasyrik. Jelas kan? Itu. Ada sinkron waktu mau disamakan. Belain di dalam negeri aja belain waktunya aja ulang biar ada sahur di sini sahur Ramadan sorenya berada di Jakarta ikut mana yang buka puasa ikut Jakarta di dalam negeri aja belain waktu anak ikut Makassar jauhnya mana
Kalau dia ikut Banjarbaru berbuka puasa, sedangkan dia di Jakarta, batal puasanya. Karena di Jakarta sejam tahunan. Kalau dia di Jakarta mau ke sahur, sorenya berada di Banjarbaru. Ikut mana? Alhamdulillah. So, nah nyaman kalau di mana dia hadir. Ayo, urut di mana dia hadir. Kadang-kadang memikirkan pahaman nih, menguras dia, menguras pemikiran dia, tapi demi umatnya Rasulullah. Kalau kita pengajian seadanya ya kalau lain, tapi dia tidak tahu menangis orang mengatakan, orang sudah mau berak aja, apalagi ketika kita hari ini puasa apa, orang bohong. Kita banyak kali itu. Nah parahnya lagi tuh kayaknya kalau dia di sini kurang hari raya hari Jumat, hari usaha lagi di kita sembahyang Jumat cukup pas sembahyang hari raya aja karena ada hadis Nabi para pulang lagi ini masa nggak sholat dikalahkan dengan masjid sampai kita guruin hadisnya jangan al-mat lihat guru Rasulullah bersabda. Ya Rasulullah. Kemudian ini Nabi mengerjakan sembahyang lalu Rasulullah bersabda, silakan kalian hendak sembahyang Jumat lagi atau pada sembahyang Jumat lagi tidak apa-apa juga. Lalu hadis itu dijadikannya dalil. Nah, hadis itu tahu Bapak Ibu. Dia harus punya ilmu kalau kepolisian itu namanya ulah TKP. Kepolisian itu ulah TKP. Kalau dalam ilmu pesantren namanya asbabul wurud. Asbabul wurud meneliti tekstual hadis ini kenapa Rasul begini bersabda bukan meragukan hadis, ilmu merekonstruksi bahwa kita hadis. Nah, yang padahal ternyata Rasulullah ini dipandiri oleh orang-orang Badawi perdagangan, orangnya jauh-jauh datangan hendak bertemu dengan Rasulullah, tak pulang sembahyang di Madinah. Itu sejarahnya di situ. Lalu orang Arab Badawi ini menanyai Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kan sudah sembahyang hari raya lempiannya Rasulullah. Kami ini datang pulang ke sini kita sembahyang Jumat. Ada lagi kah? Karena jauh dari kampung kami Rasulullah. Kalau kami ke masjid Nabawi ke masjid ini, ujar Rasulullah, ikan di kampungan jadi berdiam kalau usaha sembahyang Jumat di sini. Apabila boleh ikan di sana kau mengerjakan Jumat silakan. Nah itu maksudnya kalau ada cukup syaratnya kami sembahyang itu diomong ajuan ikan. Nah itu nanti diteliti oleh orang apabila sembahyang apa hari raya terjadi hari Jumat dan ada lagi sembahyang Jumat wajib sunat kan? Wajib sembahyang hari raya sunat ada pada ilmu fikih sunat bisa mengalahkan wajib. Itu mungkin baik-baik. Kalau ikan ada deh video-video itu di mana ya? Ada anak itu tuh ada bapak lagi dia sambil hari apa Jumat sudah hari raya dulu ya. Karena dia ada hadis Nabi kisah muncul dari Muhammad hadis. Nah sama nih Bapak Ibu ini sama lah. Ini hadis Nabi. Fala tasumu. Nah, janganlah beridan dosa fala tasumu apa. Hadis Nabi ini. Apabila selesai nisfu Sya'ban, jangan lagi kalian berpuasa. Berarti kalau berpuasa setelah nisfu Sya'ban kalian boleh jalan lagi. Hadisnya jelas. Itu Allah Bapak Ibu maksudnya. Nang ada doa, nang ada terbiasa, mun banyak kau gampang puasa.
Karena kan sampai tahun pulang berdenda pulang banyak. Atau Pak RW gaderingan awal rajin puasa di Manisco, sakanya bulan puasa masuk rumah sakit. Nah, itu namanya orang ini memahami hadis itu tekstual, ada menelusuri maksudnya itu kita kekurangan dulu muka ada membuka kitab-kitab penjelasan hadis itu hanya ketemu hadis itu adalah menjelaskan para ulama ahli. Kalau punya kitab Bulughul Maram, ada hadis itu diterangkan dalam kitab Subul Salam atau dalam kitab Ibadatul Ahkam. Ulun menyambatnya, ulun punya keterangan hadis itu. Satu lagi lah. La'anallahu zawwara dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zawwara Rawal Bukhari hadis. Rasulullah ada bersabda, melaknat Allah Taala dengan perempuan atau dengan perempuan yang perempuan itu ziarah ke kubur. Bagi jelas ini hadis perempuan itu dilaknat oleh Allah kalau ziarah ke kubur. Ribu bulan berapa dulu ada. Orang cara naik pemain kita dulu apa dulu. Kamu ini tunggu belum nanti ketahuan hadis. Usah kalinya yang dimaksud perempuan dilaknat Allah ziarah kubur yang merawung menangis di kuburan. Merawung menangis itu menangis sama ada. Merawung menangis kalau menangis kan lagi. Ulun bertakon Bapak Ibu. Kalau ini besisigan memang apa bahasa pian kalau semuanya besisigan dengannya. Sama aja lah. Besisigan itu merawung apa? Berarti kalau disisikan di kubur tidak ada. Nah kan, kalau titikan bang bagi mata bapak ibu titikan bagi mata kayak kegenangan desa Kuitan laut seorang, kegenangan abah saya laut seorang, kegenangan mama saya laut seorang, titik bagi mata bila mata. Berarti maksud hadis Nabi Allah melaknat perempuan ziarah kubur yang meraung histeris itu dilaknat. Kalau punya Pak Eko menangis biasa ada apa-apa. Nah, itulah bahayanya memahami hadis secara tekstual, ada keterangannya lagi. Nah, sama tadi masalah memelihara hari Jumat yang pada tulisnya Jumat. Tetap Pak yang Jumat juga karena wajib ada awal dengan nama sunat. Kayaknya yang terjadi ada kata Jumat hari raya ada tokoh begitu. Urut di HP ulun ada dah. Di HP ulun ada. Nah, ulun menanyakan lah. Nah, di HP ulun ada sudah nama kita. Lalu menghatiakan supaya nih jangan tahajud. Ada sudah baik. Harus disiapkan jawaban. Nah, mana nih? Videonya ada. Nah, dan izin bertanya itu ada sekarang bertepatan dengan hari Jumat, apakah bisa tidak sholat? Iya, hadisnya begitu. Ida takol idani, ketika bertemu dua ini itu tidak mungkin Idul Fitri dengan Idul Adha itu bertemu nggak mungkin. Idul Fitri bertepatan dengan Jumat atau Idul Adha bertepatan dengan Jumat, maka boleh tidak Jumat, bukan tidak boleh Jumat, boleh tidak Jumat. Boleh Jumat, tapi ada catatan. Jangan yang ada boleh kita ini bergetar boleh. Tapi ketemu hari raya hari Jumat, maka boleh tidak Jumat, ya kan? Sebentar ini jangan boleh. Bahayanya mengaji lewat YouTube, mengaji lewat video. Kadang-kadang diedit kurang. Kita nih pengajian malam ini lah 1 jam kurang lebih. Nah, insya sudah
direkam di anak di TikTok berapa menit? Masuk TikTok berapa menit? Pun 5 menit. Pengajian kita di sini 1 jam, di anak di TikTok 5 menit. Berapa yang hilang? Nang dipotong berapa? Pun itu Pak belum mengaji di YouTube, hati-hati mengaji di TikTok, hati-hati mengaji di Instagram, hati-hati. Kadang-kadang penyampaian uang itu tapi ada kepentingan bukan kepentingan dipotongnya sesuai dengan selera. Lalu agama itu timbulkan fitnah, lalu dirusaknya lewat tadi. Padahal kurang berpaling itu jujur, tapi karena dididik kurang, karena dididik orang panjang. Dulu ada guru kolmak aja, nama kolmak, kultum 5 menit. Hanya guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, berapa menit sudah? Jangan ada kultum 7 menit kan? Ya kalau di kolmak aja, kultum 5 menit. 1 waktu itu pangkai gue lah. Nah, ini penting. Berarti tadilah kalau inya penentu di sana untuk Arafah misalnya hari Rabu misalnya, berarti kita puasa Arafahnya Kamis dong. Berarti harinya pas di Jumat. Lihat di sana dulu itu kan boleh sana begitu. Karena masalah Sabtu Dzulhijjah kita menunggu di Mekah. Karena mereka anak-anak itu mau wukuf. Kadang melihat bulan lagu 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha atau melihat bulan enggak? Mau 10 itu kan ada bulannya. Nah, melihat bulan itu kan satu Syawal loh. Nah, ada dia sama ngomong bulannya. 10 Dzulhijjah itu ganda ada bulannya. Kata terokongan lagi isbat sudah isbat dan beda. Ada gurunya di kampung kami aneh-aneh. Nah, itu penting. Dan lebih afdal wukuf itu mulai siang sampai malam. Nah, berarti berangkat pulang saja. Afdal wukuf mulai siang. Berarti sebelum zuhur naik mendekati zuhur. Makanya orang hari tarawih itu orang berangkat menuju orang itu. Nah, jaringnya di bawah. Nah, itulah afdal. Dan berkekalan waktunya wukuf itu hingga terbit fajar subuh. Sampai subuh baiklah. Mulai besok zuhur tuh mulai wukuf tuh gereja makan sampai subuh ini afdal. Waktunya wajib nanti yang mulai zuhur sampai ke matahari. 3 tawaf Allah. Tawaf ini banyak salah kayak gue. Karena dibahas karena nih terisi dari Ka'bah tujuannya. Padahal Ka'bahnya berenam terisi dia undangan ya. Kurang dilihat di jauh kecil karena benar Ka'bahnya terisi dari Ka'bah. Awalnya itu kan tinggi miring. Mudah-mudahan kita mempelajari ini berhafal semuanya. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma fi 'ilmillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحقوق والذباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلق على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المعطين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين والإخوان أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضر صحة عافية والسلامة في الدين واليوم الآخرة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة بجاه رسول الله الشفاعة من قبل أن تميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل